Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Winandara Rahab dari Prodi TRPL kelas 2A dengan NIM 2205181011. Pada video ini saya akan menjelaskan proses dari program pada bahasa C++ menggunakan algoritma quick sorting. Baiklah, langsung saja kita akan membuka text editor. Terserah ingin menggunakan C++ ataupun VS Code ataupun compiler lainnya. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Baik, di sini kita akan mencoba menjalankan programnya dengan indeks. Ada 4 indeks dengan data tampungan 5, sebanyak 5, yaitu 6, 3, 9, 2, dan 7. Baik, di sini tampilan outputnya dan sebelum dan setelah dilakukan pemanggilan function dari prosedur quicksort. Sini 23679. Baik, programnya berhasil. Kemudian sini saya akan menjelaskan rangkaian dari function dari partition yang ada di sini. Kita akan membuat sebuah file baru. Kita split ke kanan. Baik, di sini saya akan membuat keterangan, yaitu fungsi dari partisi. Menambahkan komentar. Itu iterasi pertama. Selanjutnya kita akan memberikan catatan sesuai dengan pernyataan yang ada di sini, yaitu pivot sama dengan array indeks tertinggi, pivot sama dengan array tertinggi. Indeks tertingginya di sini yaitu si menampung 5 data, berarti terdapat 4 indeks. Indeks tertingginya itu 4. Kemudian di sini ada i sama dengan low minus 1. Karena height adalah array pada indeks tertinggi, low adalah indeks terkecil dari sebuah array, yaitu 0. Jadi di sini low sama dengan 0, berarti low dikurang 1 min 1. Kemudian di sini ada variabel j equal sama dengan low, equal itu 0, kosong. Kemudian di sini langsung saja kita akan melakukan perulangan selama j sama dengan low ini masih yaitu kosong, yaitu indeks ke 0 masih lebih kecil daripada indeks keempat, akan terus melakukan perulangan. Dengan di bawahnya ada statement if, yaitu jika array indeks j kecil sama dengan pivot, ia akan melakukan increment dan melakukan proses swipe. Baik, di sini kan saya buat yaitu min 1 ya, dan j nya berada di indeks ke 0. Di sini kita buat keterangannya dulu, itu j kecil pada height terus melakukan looping atau increment. Kemudian ada kondisi if, yaitu jika
array indeks ke J kecil sama dengan pivot, dia akan melakukan increment. Baik, di sini saya akan langsung saja mulai iterasi pertamanya, yaitu apakah J 0 kecil 4? Jawabnya ya, maka dia akan increment. Dan jika array indeks ke J kecil sama dengan 7, I++, I increment. I sekarang berada di indeks ke 0 dan J berada di indeks ke 1. Jika proses I increment tadi terpenuhi, akan melakukan proses itu swap. Selama indeks ke J kecil sama dengan pivot, dia akan melakukan swap, yang dimana kita akan melakukan variabel tempungan itu temporary. Integer temporary sama dengan array indeks ke I, indeks ke nya itu 6, temporary sama dengan 6, array indeks ke I sama dengan array indeks ke J itu 3, dan array indeks ke J sama dengan temporary itu 6. Baik, di sini nilai dari I sudah berubah menjadi 0 dan J sama dengan indeks 1. Selanjutnya kita akan melakukan iterasi kedua. Kita copy paste saja. Di sini kita akan ubah itu J equal 1, I nya 0. Nah, di sini selama apakah J masih lebih kecil daripada indeks tekanan yaitu 4, apakah indeks 1 lebih kecil J1, apakah lebih kecil pada 4? Ya, jika iya, akan melakukan increment. Dan jika kondisi array indeks ke J kecil sama dengan pivot, apakah array indeks ke J itu 9 lebih kecil daripada pivot 7? Jawabnya tidak, jadi tidak akan melakukan increment. Selanjutnya di sini proses iterasi kedua selesai. Ini akan melakukan baik, sekarang nilainya berada pada indeks pertama dan J berada pada indeks kedua. Kita melakukan iterasi ketiga, kita copy paste lagi. Sekarang ini tadi berada pada indeks pertama, J nya berada indeks kedua. Kita ingin melakukan perulangan lagi, apakah selama J int 2 apakah lebih kecil daripada 4? Jawabnya ya, jadi dia akan increment. Dan sekarang apakah array indeks ke J kecil sama dengan pivot? Jawabnya ya, berarti dia akan melakukan increment, yaitu 6 ke indeks pertama. Dan pada proses ini akan melakukan to swap pada temporary. Integer temporary sama dengan array indeks I atau indeks pertama yaitu 6, array indeks I sama dengan array indeks J yaitu 2,
dan array pada indeks ke J sama dengan temporary itu 6. Seperti ini. Sekarang letak I sudah berada pada indeks pertama dan J berada pada indeks ketiga. Kita akan melakukan iterasi keempat. Sekarang kita akan melakukan lagi J kecil dari height. Sekarang J nya pada indeks ketiga dan height nya itu indeks keempat. Jawabnya ya berat. Kemudian kita akan melakukan increment. Apakah indeks ke J kecil sama dengan pivot? Jawabnya ya, karena tertolong dengan operator sama dengan I increment kemudian kita akan melakukan swap temporary sama dengan array index ke I 9, array index ke I sama dengan array index ke J yaitu 7, dan array index ke J sama dengan temporary 9. Baik, sekarang indeks J sudah berada pada posisi paling akhir yaitu 4 dan I berada pada indeks kedua. Baik, setelah selesai seperti ini, kemudian setelah proses perulangan pada J dan height ini selesai, perulangan pertama ini selesai, sini kita beri tanda akhir looping 1 saja, akhir looping 1. Kemudian array pada bagian terkiri dari pivot 7 ini akan dibagi menjadi bagian terkecil atau low, dan yang sebelah kanan akan menjadi bagian tertinggi yaitu high. Dan tampilan 3 dan 2 yang dari terkanan dari pivot dan juga terkanan akan menjadi P+1 ya, jadi tertinggi itu 7, 6, 9. Kemudian di sini akan dilakukan perulangan lagi looping karena datanya belum terurut dengan baik. Kita akan membagi sub array ini dengan ketentuan yang seperti di awal iterasi 1 tadi. Di sini I berada pada -1, indeks -1, dan J berada pada indeks ke 0. J nya akan dilakukan perulangan yaitu J kecil height. Apakah J indeks 0 lebih kecil pada indeks 1? Ya, berarti J increment J plus, kemudian masuk kondisi if jika array indeks ke J kecil sama dengan pivot, dia di increment dan dilakukan proses swap to temporary. Pada periode temporary sama array indeks ke I yaitu 3, array indeks ke I sama dengan array indeks ke J, indeks pertama itu 2, array indeks ke J atau indeks pertama itu
sama dengan temporary 3. Baik, untuk data yang sebelah sini sudah terurut, kemudian sini akan dilakukan lagi dari min 1 dan juga J. Perulangan itu J, apakah J kecil dari height? J indeks ke 0 dan height adalah indeks kedua. Jawabnya ya. J increment, sekarang J berada pada indeks pertama. Dan apakah if jika kondisi if jika array indeks ke J kecil sama dengan pivot, yaitu 6, array ke J 6 bakal lebih kecil daripada pivot? Jawabnya ya. Maka I increment kemudian dilakukan swap. Sini juga kita akan menambahkan variabel temporary tampungan. Itu dengan ketentuan temporary sama dengan array indeks ke I, indeks ke 0 itu 7, array indeks ke I atau 0 sama dengan array indeks ke J, indeks ke J itu 6, dan array indeks ke J sama dengan temporary sama dengan 7. Baik, kedua sub array atau partisi yang sudah dibagi ini sudah terurut, kemudian akan masuk ke dalam prosedur fungsi quicksort itu dengan ketentuan itu array low p min 1 itu partisi dikurang 1 atau yang terkecil dari pada pivot yang akan berada sebelah kiri, seperti ini 2, 3. Kemudian akan memanggil itu array p plus 1 itu pivot akan berada sebelah kanan plus 1 ya, di sebelah kanan dari pivot atau nilai pembanding itu 6, 7, 9. Baik, ini adalah hasil dari data setelah diurutkan. Menggunakan algoritma fungsi quicksort. Baiklah, sekian penjelasan saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan juga penjelasan yang kurang dapat dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.